Kota Fas rupanya beruntung sekali karena pernah melahirkan sang manusia langit yang namanya Semerbak di dunia Sufi pada tahun 596 Sang Sufi yang mempunyai nama lengkap Ahmad bin Ali Ibrahim bin Muhammad bin Abi Bakar al-Badawi ini ternyata termasuk zuriyah baginda Nabi, karena nasabnya sampai pada Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, suami Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Keluarga Badawi sendiri, bukan penduduk asli Fas, sekarang termasuk kota di Maroko. Mereka berasal dari Bani Bara, suatu kabilah Arab, di Syam sampai akhirnya tinggal di negara Arab paling barat ini. Disinilah Badawi kecil menghafal Al-Quran mengkaji ilmu-ilmu agama khususnya fikih mazhab Syafi'i. Pada tahun 609 Hijriah, ayahnya membawanya pergi ke Tanah Haram, bersama saudara-saudaranya, untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka tinggal di Makkah, selama beberapa tahun sampai ajal menjemput sang ayah, pada tahun 627 Hijriah dan dimakamkan di Malah. Ketika sang Sufi Ahmad al-Badawi masuk Mesir, sang Sufi yang selalu mengenakan tutup muka ini suatu ketika berhalwat selama 40 hari, tidak makan, dan minum. Waktunya dihabiskan untuk melihat langit. Kedua matanya bersinar bagai bara. Sekonyong-konyong ia mendengar suara tanpa rupa. Berdirilah, begitu suara itu terus menggema, carilah tempat terbitnya matahari. Dan ketika kamu sudah menemukannya, carilah tempat terbenamnya matahari. Kemudian, beranjaklah ke Tanta, suatu kota yang ada di Provinsi Garbiyah, Mesir. Di sanalah tempatmu wahai pemuda. Suara tanpa rupa itu, seakan membimbingnya ke Irak. Di sana ia bertemu dengan dua orang yang terkenal, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Ar-Rifai. Wahai Ahmad, begitu kedua orang itu berkata, kepada Ahmad al-Badawi, seperti mengeluarkan titah. Kunci-kunci rahasia wilayah Irak, Hindia, Yaman, Asyarq dan Al-Gharb ada di genggaman kita. Pilihlah mana yang kamu suka. Tanpa disangka-sangka, al-Badawi menjawab, saya tidak akan mengambil kunci tersebut kecuali dari Zat yang Maha Membuka. Perjalanan selanjutnya adalah Mesir, negeri para nabi dan ahli bait. Imam Badawi masuk Mesir pada tahun 34 Hijriah. Di sana ia bertemu dengan Al-Zahir Biber, dengan tentaranya. Mereka menyanjung dan memuliakan sang wali ini. Namun takdir menyuratkan lain, ia harus melanjutkan perjalanan, menuju tempat yang dimaksud oleh bisikan gaib, Tanta, satu kota yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dunia. Di sana ia menjumpai para wali, seperti Syekh Hasan al-Ihna petik terbalik I, Syekh Salim al-Maghribi dan Syekh Salim al-Badawi. Disinilah ia menancapkan dakwahnya, menyeru pada agama Allah, takut dan senantiasa berharap hanya kepadanya. Badawi yang alim, dalam perjalanan hidupnya sebagai anak manusia, ia pernah dikenal sebagai orang yang pemarah, karena begitu banyaknya orang yang menyakit. Tapi rupanya keberuntungan dan kebijakan berpihak pada anak cucu Nabi ini. Marah bukanlah suatu penyelesaian terhadap masalah bahkan menimbulkan masalah baru yang bukan hanya membawa mudarat pada orang lain, tapi diri sendiri. Diam, menyendiri, merenung, itulah sikap yang dipilih selanjutnya. Dengan diam orang lebih bisa banyak mendengar. Dengan menyendiri orang semakin tahu betapa rendah, hina dan perlunya diri ini akan gapaian tangan-tangan yang maha asih. Dengan merenung orang akan banyak memperoleh nilai-nilai kebenaran. Dan melalui sikap yang mulia ini ia tenggelam dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.